Tiba-tiba terjadi, ya tentu saya merasa terkejut. Di satu sisi juga saya merasa sedih. Rekan kerja saya yang setiap hari kita ketemu, anak-anak saya yang di bawah itu, yang karyawan itu, ya, itu kan juga anak saya juga di sini, yang sama sekali tidak saya duga. Itu kan tentu saya bersedih. Tentara di depan itu, tentara itu bukan tentara dari luar. Tentara itu anggota peradilan militer. Peradilan militer itu di bawah Mahkamah Agung. Itu artinya tentara itu anak buah saya. Jadi saya itu kan begitu dilantik itu memang langsung masuk masa-masa berat. Masa beratnya itu apa? Mulai pandemi. Ketika pemilihan pun sudah pandemi, ketika dilantik sudah pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu saya harus bekerja dengan baik di masa pandemi itu. Nah, salah satu tantangan yang masuk ketika pandemi itu, kita harus sidang pidana secara elektronik itu. Kalau perdata, memang sudah kita bangun sebelumnya sidang elektronik itu. Tapi kalau pidana belum. Nah, jadi karena ada pandemi itu, jadi seakan mempercepat proses blueprint kita. Nah, karena itulah kita membuat regulasi sidang pidana secara online itu. Nah, itu berjalan dengan baik peraturannya, sehingga jadilah sidang secara online, terdakwanya tetap di tahanan, majelisnya di pengadilan, jaksanya di kejaksaan, akan begitu. Nah, semuanya bisa teratasi karena bagaimanapun keselamatan rakyat adalah hukum yang utama, dan hak azazi juga harus kita tegakkan bagi mereka. Nah, itulah yang pertama yang saya hadapi dan harus saya selesaikan lebih dulu ketika itu. Nah, tapi dengan selesainya peraturan Mahkamah Agung mengenai sidang elektronik ini berarti baik perdata maupun bukan hanya perdata ya, perdata, tun, agama itu bisa IT, pidana pun juga bisa IT. Nah, dan kalau perdata lewat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, sedangkan pidana lewat peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020. Berjalanlah proses pemeriksaan itu melalui IT. Ya tentu sebagai tindak lanjut dari blueprint kita tuh sudah punya blueprint deh. 2010, 2003, 2010, kemudian 2010, 2035. Di dalam blueprint kita itu salah satu diantaranya membuat sistem kamar. Dan juga yang kita harapkan di situ lahirnya suatu putusan yang memenuhi perasaan keadilan masyarakat ini, yaitu putusan yang profesional, putusan yang berkesatuan hukum dan berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Itu putusannya. Tapi kan putusan itu tidak ujuk-ujuk muncul. Ya harus ada prosesnya. Prosesnya ini pun harus transparan dan akuntabel. Benar menurut hukum. Bagaimana saya transparan dan akuntabel? Itu juga yang kita buat. Kita gunakan IT ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga masyarakat itu bisa mengikuti.
Ya itu ya, kalau perasaan saya sih ya dengan sistem aplikasi-aplikasi yang kita bangun, itu sudah cukup ya. Kenapa? Misalkan ketika perkara masuk di peradilan, itu dengan SIPP itu kita bisa tahu sidangnya kapan, hakimnya siapa, di ruangan berapa, jam berapa, putusannya apa, itu sudah bisa dilihat di situ, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari-cari sumber ya, cukup dengan aplikasi itu. Dan di Mahkamah Agung juga begitu. Begitu perkara itu masuk, siap kita akan mencatat, langsung diregister, akan keluar informasi perkara. Kelihatan di situ perkara nomor sekian, terdakwanya ini atau penggugatnya ini, tergugatnya ini, hakim ketuanya ini, anggotanya ini, PP-nya ini, nanti diputus tanggal berapa, ada semua di situ. Dan selesai diminutasi, dikirim ke pengadilan pengaju kapan juga ada di situ. Nah, karena itu saya juga heran loh, kok masih ada masyarakat kita yang belum paham betul mungkin sistem IT yang kita bangun ini. Mereka belum memahami, sehingga masih juga nanya ke kiri, ke kanan. Ya mungkin saja ada yang punya niat tidak baik, nipu-nipu dia. Padahal sebetulnya tidak usah tanya, buka aja IT kita itu sudah ada di situ. Ikuti saja petunjuknya di situ. Saya rasa sudah lengkap di situ ya. Karena jelas betul di situ tanggalnya, bunyi putusannya itu apa, ada di situ. Nah, kalau dia ditolak ya ditolak, kalau dia dikabulkan ya dikabulkan di situ. Jadi sudah cukup rinci rasanya ya. Memang kalau berbicara aparatur ya, jumlah aparatur kita di luar hakim itu 32.000 sekian. Hakim 8.000 sekian. Nah, hakim ini kan banyak ya. Kelihatannya 8.000 loh. Tapi perkaranya juga banyak. Nah, di samping itu hakim ini kan juga bertugas, ini kan ada batas umur. Kan kalau hakim tingkat pertama 65, hakim tingkat banding 67, hakim agung 70. Nah, begitu dia memasuki umur itu, dia harus pensiun. Tidak bisa ditawar-tawar. Hari ini 65, 67 atau 70, hari ini dia berhenti mengadilin perkara. Nah, pertanyaannya, berapa banyak rata-rata yang pensiun, yang berhenti setiap tahun itu? Kalau untuk hakim lebih kurang 300 orang. Itu artinya kalau setahun 300 yang pensiun, untuk sama saja seperti itu jumlah hakim kita harus nambah 300. Kalau kurang dari 300 enggak balani. Nah, atau contoh di Mahkamah Agung yang jelas. Di Mahkamah Agung ini kalau kita ikuti ketentuan undang-undangnya, itu jumlah hakim agung itu 60 orang. Tapi itu untuk ukuran mungkin 10 tahun yang lalu ya. Ketika perkara kita masih 15.000. Nah, sekarang perkara di Mahkamah Agung ini sudah 23.000 setahun ya. Nah, batasannya tetap 60. Oke, tidak apa-apa. Tapi 60 ini pun sepanjang Mahkamah Agung ini belum pernah terpenuhi. Kenapa? Karena yang pensiun saya sebut tadi. Yang pensiunnya sekian, penggantinya tidak sama, kurang dari itu. Akibatnya sekarang Hakim Agung kita mungkin 49 mungkin ya orang ya. 49 orang. Sementara perkaranya naik, Hakim Agungnya tambah kurang. Nah, ini problem kalau mengenai SDM. Belum lagi aparatur pegawai ya, pegawai. Kita itu punya 930 lebih kurang satuan kerja. Nah, penerimaan pegawai paling kita dapat 2.000. Banyak itu 2.000 kedengarannya.
baru. Tapi kalau sudah dibagi ke satker, itu artinya paling banyak dapat 2 satu satuan kerja itu. Nah, sementara yang pensiun lebih dari itu. Nah, sehingga memang baik hakim maupun aparatur ini memang setiap tahun seharusnya ada penambahan, paling tidak sama dengan jumlah yang pensiun. Bahkan harus lebih dari itu karena seiring dengan naiknya perkara-perkara sama kita. Nah, oleh karena itu kita sangat memanfaatkan sebaik mungkin IT ini. Nah, dengan IT ini kita menjadi terbantu ya, menjadi terbantu. Walaupun tantangannya banyak juga. Tantangannya IT ini. Apa tantangannya? Satu, sarana. IT ini barangnya kecil, harganya mahal. Lalu dia ada juga yang harus diperbarui. Sekian tahun harus diperbarui, harganya pula mahal. Nah, ya ini mengawasi integritas itu, terutama integritas itu kan ada 2 deh. Pertama, ada kesempatan. Yang kedua, ada niat. Ada niat, tidak ada kesempatan, tidak bisa juga. Ada kesempatan, tapi tidak ada niatnya, tidak bisa juga. Nah, kan begitu ya. Nah, kesempatan ini yang perlu kita tutup. Bagaimana menutupnya? Kita bikin regulasi-regulasi. Sampai ke daerah, pengadilan tingkat banding, peningkatan pertama juga di Mahkamah Agung. Kita buat regulasi-regulasi pengawasan. Kita lakukan pembinaan-pembinaan untuk menutup kesempatan tadi supaya tidak terjadi. Sekarang seluruh peradilan kita ada 930 satker kurang lebih. Di semua satuan kerja itu sudah ada PTSP. Pelayanan terpadu satu pintu. Orang kalau berurusan di pengadilan tidak perlu masuk kemana-mana, cukup datang ke situ, ketemu petugas PTSP, akan dilayani dengan pelayanan prima. Berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau melebihi waktu, kelebihan waktu ini justru petugas kita yang kenakan punishment kepada pihak yang meminta pelayanan tadi, kita berikan reward-nya. Nah, itu salah satunya. Nah, dengan adanya PTSP ini yang kita harapkan adalah pelayanan prima tetapi zero KKN. Karena memang tidak ada kesempatan untuk itu. Nah, di samping itu, kita juga punya pengawasan yang lebih kita kenal dengan SIWAS ya. Nah, pengawasan itu dengan mudah lewat elektronik, dari rumah, dari mana orang bisa melakukan pengawasan langsung ke badan pengawasan. Dan kita tindak lanjuti. Banyak baik hakim maupun aparatur peradilan kita yang dijatuhi hukuman disiplin. Mulai dari hukuman yang berat sampai hukuman yang ringan. Hukuman yang berat sampai pemecatan. Khusus di Mahkamah Agung ini, saya bangun aplikasi pengawasan khusus pengaduan yang terjadi di Mahkamah Agung. Nah, kita bikin satgas khusus di Mahkamah Agung ini kita tempatkan. Yang kontaknya itu langsung terhubung ke ketua kamar pengawasan. Ketua kamar pengawasan yang akan menindaklanjuti. Nah, jadi regulasi-regulasinya juga sudah kita turunkan. Kalau terjadi pelanggaran seperti yang sekarang terjadi itu bukan hanya pelaku tindak pidananya saja yang dijatuhi hukuman, tetapi atasan langsungnya pun itu ikut kita periksa untuk melihat sejauh mana pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh atasan langsung itu. Nah, kalau terbukti tidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan baik, kita hukum juga. Nah, ini salah satu cara kita untuk mengurangi kesempatan tadi.
juga dia tergoda-tergoda sama perempuan-perempuan lain. Ini ada beberapa di antaranya ya terpaksa kita pecat. Terpaksa kita berhentikan ya. Terpaksa kita berhentikan. Ada juga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran karena janji dengan pihak yang berperkara. Ada juga, ya terpaksa juga kita berhentikan. Ya memang kita punya regulasinya seperti itu dan mereka sudah tahu itu bahwa jika melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim itu akibatnya apa, sanksinya apa, jenisnya sudah tahu itu. Dan bukan cuman dihukum misalkan non palu 1 tahun misalkan deh. Bukan berarti sesudah dijalani 1 tahun itu selesai hukuman disiplin itu. Itu masih ada masanya lagi sesudah itu. Nah setelah sekian tahun baru dia nol. Jadi hukumannya itu sudah cukup berat ya. Sudah cukup berat dan beragam pengaduan itu yang sudah saya terima, yang sudah saya selesaikan. Ya tentu saya terkejut ya, saya terkejut, saya tidak menyangka kita lagi giat-giatnya membangun transparansi dan akuntabel. Kita lagi sering melakukan pembinaan ke daerah-daerah, melakukan pengawasan, kita bangun semua IT kita bangun perangkat-perangkat pengawasan kita. Terjadi hal yang sama sekali tidak kita duga. Karena sama saya tidak ada catatan apa-apa, baik-baik saja. Tiba-tiba terjadi, ya tentu saya merasa terkejut. Di satu sisi juga saya merasa sedih. Rekan kerja saya yang setiap hari kita ketemu, anak-anak saya yang di bawah itu, yang karyawan itu, ya, itu kan juga anak saya juga di sini, yang sama sekali tidak saya duga. Itu kan tentu saya bersedih. Tapi di sisi lain saya juga kan bagaimana ya, walaupun saya sedih, mereka ditahan, ditempatkan di tahanan KPK. Ya saya tentulah sebagai bapak dari mereka ya. Karena itu teman-teman kita. Saya merasa sedih, apalagi mereka ditahan. Tapi semuanya itu kepada yang terkena proses pidana ini sepenuhnya kita serahkan kepada KPK. Silakan proses menurut hukum yang berlaku. Kita hanya minta tegakkan azas praduga tidak bersalah. Seseorang itu baru dianggap bersalah apabila ada keputusan hakim, keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mohon ditegakkan azas praduga tidak bersalah dan proses pemeriksaannya agar berlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan baik dan benar. Di sisi lain, saya merasa berterima kasih. Jadi bercampur dia di situ. Saya merasa berterima kasih, saya merasa bersyukur kepada KPK yang sudah melakukan tindakan-tindakan itu. Dan saya mendukung penuh. Kenapa? Karena kalau tidak ada tindakan yang seperti itu dari KPK, saya tidak tahu. Saya ingin peristiwa ini kita jadikan momentum bagi kita untuk berbuat, untuk bertindak lebih tegas lagi agar hal yang serupa tidak terjadi lagi. Nah, jadi tindakan-tindakan itu kita lakukan ya. Yang pertama, tentu kawan-kawan kita yang sudah tersangkut pidana tadi itu kita berhentikan sementara sampai dengan ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Kalau nanti dia terbukti bersalah, ya tentu kita usulkan ke presiden untuk diberhentikan. Bukan sementara lagi. Tapi kalau dia tidak terbukti, ya tentu lain lagi masalahnya, kan begitu. Nah,
Itu yang pertama, kita berhentikan semua yang terlibat, kita berhentikan sebentar. Yang kedua, kita melakukan rotasi dan mutasi. Karena tadi kan kalau kita ikuti langkah KPK itu, ini kan dimulai dari bawah. Dari anak-anak kita yang di bawah, oknum-oknum anak-anak kita yang di bawah ya. Nah, kita lakukan rotasi dan mutasi. Sudah ada 17 yang kita rotasi dan mutasi. Di samping itu, kita juga ingin memutasi panitera pengganti kita. Panitera pengganti kita. Begini deh, kan pengumuman tersangkanya itu malam ya, kalau tidak salah saya ya. Saya pun tidak dengar, saya udah tidur. Ketika saya bangun subuh-subuh, saya biasa bangun subuh. Saya lihat sudah ada WA dari kawan saya itu. Nah, saya telepon, yang bilangkan bahwa dia jadi tersangka itu. Saya telepon dia, Anda di mana? Saya di rumah Pak, tidur. Saya baru baca ini katanya. Kok sudah rame? Nah, dia mau menghadap saya. Oh, oke saya bilang. Besok, ya bukan besok, nanti pagi-pagi aja. Karena kan itu kan malam ya, subuh-subuh ya. Nanti pagi-pagi aja, saya bilang jam 8 ke kantor. Biar ketemu kita. Nah, begitu. Nah, sampai di kantor, saya sampai ke kantor, kita kan terkejut ini. Kan tidak pernah menyangka seperti itu. Ini bukan cuma saya, kawan-kawan saya yang lain pada datang ke saya, nanyakan soal itu. Loh, saya juga terkejut, saya baru tahu. Datang kawan saya itu ke situ. Nah, jadi kita tanya sama dia. Tadi malam di mana? Ada, saya di rumah Pak, katanya. Begitu. Loh, kita tanya sama dia, oh, bagaimana berita itu? Nah, dia bilang sama kita, oh, saya enggak tahu apa-apa Pak, katanya. Kan begitu bilangnya sama kita. Loh, tapi ini sudah ada penetapan jadi tersangka, diminta untuk menghadap, kan begitu. Loh, ini permintaan dari sana yang kita baca ya, kita baca seperti itu. Kalau memang kita merasa tidak ada apa-apa dan karena ini panggilan resmi, ya sudah datang saja. Ya itulah. Jadi kita antar ke sana. Rupanya diperiksa langsung ditahan. Nah, begitu itu deh. Ya. Begitu ceritanya kalau yang datang menghadap itu. Ya karena keterkejutan kita dan tidak tahu ya seperti itu. Nah, saya pun heran juga. Loh, kok jadi tersangka? Bayangan saya, dia tidak di rumah apa di mana, apalagi terima duit, bagaimana begitu loh. Ketika saya tanya, saya tidur Pak, saya tidak tahu apa-apa. Nah, jadi dia kan mau menghadap saya, itu seperti saya ulang tadi. Ya sama saja, seperti sudah kayak Pak Sudrajat tadi, ketika saya tanya, dia menyatakan dia enggak. Dia bersih katanya. Ya begitu. Tapi kita kan tidak tahu loh deh, bagaimana di KPK-nya kita. Makanya saya bilang saya serahkan sepenuhnya kepada KPK. Kalau soal hukuman deh, kita itu tidak ada dihukum seberat-beratnya, tidak ada begitu. Hakim itu harus menjatuhkan hukuman yang proporsional, yang setimpal dengan kesalahannya, yang mempunyai kepastian hukum, yang bermanfaat dan berkeadilan sesuai dengan kesalahannya. Nah, kita lihat nanti seberapa jauh berat kesalahannya, tentu hukumnya harus memenuhi rasa keadilan. Ya seperti itu. Ya kalau track record itu, kalau saya tahu ada catatan, oh pasti saya tindak. Tidak mungkin tidak saya tindak.
Saya kan orang pengawasan ini. Tapi karena saya tidak tahu, hakim itu baik-baik saja. Tidak ada catatan apapun di kita. Tidak ada. Nah karena itu saya sebutkan tadi, saya terkejut. Sekalipun sesungguhnya di samping terkejut, ayah saya juga marah. Kan begitu ya. Nah cuma kan, ya saya kan tidak bisa begitu. Tentu harus mengambil sikap ya. Tidak cukup kita hanya bersedih, terkejut, marah. Nggak bisa begitu. Kita harus mengambil sikap. Bagaimana ini ke depan jangan terjadi lagi. Ini jadikan momentum sebaik-baiknya untuk melakukan pembenahan. PTSP kita di Mahkamah Agung ini, itu kan di belakang. Tempatnya ya di bagian belakang. Karena kalau di depan, dia merusak pemandangan. Taruhlah di belakang. Nah, jadi orang yang masuk ke Mahkamah Agung ini bisa saja pengunjung yang datang dibilang saya mau berurusan, mau lihat perkara, mau menanya perkara ke PTSP. PTSP itu ada di belakang kan? Nah dia kan sudah masuk itu kan? Nah kalau yang berniat baik memang mau menanyakan mengenai perkara, mengenai sampai di mana jalannya perkara, betul dia ingin menuju PTSP, bagus, tidak apa-apa. Tapi yang saya khawatir, jangan-jangan ini ada yang berniat bukan mau ke PTSP sebetulnya. Dia mau kongko-kongko di tempat itu tadi, ada yang dicari lah. Mungkin mau nego-nego. Nah, di sini yang saya harus atasi di Mahkamah Agung ini. Nah, saya mempunyai rencana akan membuat PTSP mandiri namanya. Jadi nanti di depan sana, yang menghadap keluar sana, ada bangunan kecil, ya tidak terlalu kecil ya, akan kita bangun. Nanti semua orang luar yang akan menuju PTSP tidak perlu masuk ke dalam Mahkamah Agung. Cukup di anjungan itu. Dari anjungan itu, dia bisa langsung mengontak ke PTSP. Semua yang diminta akan disalurkan secara IT pula ke anjungan itu. Tamu pun hanya berhenti sampai di anjungan itu. Nah, tapi itu kan perlu waktu. Tidak bisa sehari langsung jadi. Nah, saya ingin membatasi orang-orang yang masuk, yang punya niat tidak baik itu. Itulah saya tempatkan tentara itu. Tentara di depan itu. Tentara itu bukan tentara dari luar. Tentara itu anggota peradilan militer. Peradilan militer itu di bawah Mahkamah Agung. Itu artinya tentara itu anak buah saya. Saya suruh aja di situ. Gunanya untuk memperketat agar orang-orang yang punya niat tidak baik jangan masuk ke Mahkamah Agung. Kalau yang baik-baik jangan dihalangi. Nah, begitu. Sampai kapan? Apakah seterusnya akan begitu? Ya tentu tidak dong. Kalau sudah anjungan mandirinya tadi jadi, itu tidak usah lagi. Pintunya itu bisa kita tutup kok. Enggak deh. Ya, momennya mungkin pas. Karena memang pada waktu baru kita tahu. Kan begitu ya. KPK itu kan lembaga resmi, lembaga negara resmi. Kalau dia datang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada yang bisa menghalangi dia. Kekuatan negara ada di belakangnya. Apalagi Mahkamah Agung, saya sudah bilang, justru saya terima kasih. Saya mendukung sepenuhnya tindakan KPK itu. Lalu kenapa kok tidak sebelumnya ditaruh tentara itu? Saya tidak tahu kalau ada kejadian seperti itu. Saya baru tahu setelah KPK itu masuk melakukan penangkapan dan saya dengar ternyata masuknya ini dari bawah, dari anak-anak saya juga, dari staf yang tidak ada hubungannya dengan perkara. Jadi kalau dibilang untuk menghalangi KPK, ya enggak lah. Ya kan itu kan sudah saya sebut tadi. KPK itu lembaga resmi. Dan kita justru mendukung, seperti saya sebutkan tadi. Begitu deh.
Jadi kalau kewajiban LHKPN itu kan ada ada kerjasama kita dengan KPK justru. Kita mempunyai kerjasama dengan KPK sehingga bisa diketahui berapa hakim dan aparatur kita ini yang menyetorkan LHKPN. Itu kita bisa tahu langsung karena kita ada aplikasinya. Dan setiap ada mutasi, ada perpindahan itu kita syaratkan. Ini SK tidak akan dikeluarin kalau tidak diserahkan dulu LHKPN itu. Nah, itu artinya apa? Bahwa penyerahan LHKPN dari aparat kita ini rasanya upaya kita sudah memadai ya. Saya tidak tahu persentasenya, pernah juga kita yang terbanyak, ada fluktuasi lah naik turun dia. Tapi sebagian besar itu sudah melaksanakan LHKPN. Nah, ini dia yang adik tanya tadi. LHKPN ini perlu dianalisis. Nah, kita itu setiap pengangkatan seleksi pejabat tertentu, eselon 1 misalkan, itu kita minta analisisnya. Kita minta analisisnya ke KPK. Nah, tapi untuk mutasi yang kita kan banyak nih dek, banyak kan. Kalau kita dilengkapi juga dengan analisis, kita juga akan bisa tahu, ya toh, oh ini hakim ini analisisnya tidak sesuai nih antara penghasilan dia dengan kekayaan dia. Ini patut dicurigai nih, ini berbahaya nih kalau ditaruh di kota besar, kan begitu ya. Nah, tapi kita belum mendapatkan analisis itu. Nah, mungkin petugas analisisnya ini perlu ditambah lah. Karena saya tidak bisa bayangkan ini. Di Mahkamah Agung ini aja ada 8.000 hakim. Nah, yang setiap 3 bulan berputar ini. Ini baru di Mahkamah Agung aja. Belum di institusi Mahkamah Agung maksud saya. Belum di institusi yang lain. Memang perlu banyak tenaga ya. Perlu banyak tenaga untuk menganalisis LHKPN itu. Tapi kita sekarang untuk seleksi PP, panitera pengganti maksud saya, seleksi panitera muda, seleksi panitera, kita sudah menggunakan analisis LHKPN itulah yang akan kita gunakan di samping assessment. Saya rasa tidak begitu ya kalau kita ikuti itu loh ya. Saya kan tidak tahu juga nih loh. Tahunya ini kan karena bantuan dari KPK yang melakukan turun melakukan penangkapan itu loh. Ini kan kalau kita dengar dari berita itu dia menghubungi staf yang tidak ada hubungannya dengan perkara, kan begitu ya. Nah, baru staf ini itu bukan kelemahannya loh deh. Staf ini melihat hakim itu perkara itu ada di mana. Kita kan punya terbuka informasi, siapapun bisa buka loh. Dibuka thread, dia buka, tahu dia, oh perkara itu, oh hakimnya si itu. Ah, ini nyari untuk ke situ bagaimana, kan begitu, menghubungi si A, menghubungi si B. Kalau dari itu loh, yang saya tahu dari hasil KPK itu ya. Nah, oleh karena itu, kalau dibilang ada mafia mengurus di sini, saya rasa tidak ada ya. Kalau memang ada, saya sebut tadi ada track record yang tidak baik, pasti saya tindak. Teman himbauan saya, permintaan saya, putuslah seluruh perkara itu secara proporsional dengan hati nurani. Gunakan rasio-rasio hukum. Secara kita dapat membaca, menghayati keadilan hukum dari masyarakat. Sehingga ada kepastian, ada kemanfaatan, dan ada keadilan hukum dalam menjatuhkan putusan itu. Kalau yang dilihat itu menaikkan putusan, yang Pak Artijo kan begitu, putusannya jadi naik, begitu ya.
masih banyak hakim kita yang seperti itu sekarang ini. Tapi dilihatnya itu di putusan kasasi. Karena yang boleh naik hanya putusan kasasi. Kalau putusan PK tidak boleh naik. Nah, kalau kita lihat di putusan kasasi, masih banyak hakim-hakim kita. Apakah hakim agung, apakah hakim tingkat banding, atau hakim tingkat pertama yang memberikan putusan justru naik. Yang menurun, seperti yang ditanyakan tadi, ya memang ada juga, itu saya akui, ada juga. Ya, walaupun jumlahnya tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan yang menaikkan tadi atau yang tetap saja. Yang menurunkan ini sebetulnya hanya tidak begitu banyak jumlahnya. Nah, cuman saya bukan juga melindungi kawan-kawan yang menurunkan, tidak juga. Nah, kenapa? Karena hakim itu dalam menjatuhkan putusan harus proporsional, harus konsisten, konsekuen, harus dia mempunyai kepastian hukum, konsisten dalam penerapan. Saya contoh. Sesungguhnya saya ingin melihat Mahkamah Agung ini, badan peradilan semuanya ya, kita bisa merubah dengan baik peradilan konvensional, cara lama yang pakai kertas-kertas itu menjadi pengadilan yang berbasis IT. Nah, tapi itu tidak mudah. Kenapa tidak mudahnya? Untuk berbasis IT, kita harus menyiapkan IT. Kita harus menyiapkan server. Kita harus menyiapkan bandwidth-nya. Belum lagi sarananya itu, alatnya itu, IT ini saya lihat, selalu diperbarui pula. Tapi perlu waktu untuk membiasakan kita mengikuti IT itu. Nah, ini tantangan-tantangan ke depan yang perlu kita atasin bersama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan, dan harapan saya mudah-mudahan semua masyarakat kita bisa menerima kehadiran peradilan IT ini. Memang seperti saya sebutkan tadi, banyak tantangannya. Mungkin daerah yang terpencil sinyalnya itu muter-muter loh deh. Muter-muter. Nggak keluar-keluar. Nah, itulah. Mari kita atasin bersama. Kasih tahu informasi kepada kita. Maka kita akan meningkatkan daya-daya mereka itu supaya bisa terpenuhi semuanya. Bagaimana kita menggunakan IT ini dengan sebaik-baiknya. Begitu.